Selamat pagi, peserta pelatihan cara pembenihan ikan yang baik atau CPIP. Pada kesempatan ini hari kedua ya, kita memasuki materi berikutnya yaitu materi terkait penyusunan dokumentasi CPIP. Bersama saya Artin Indrayati, saya dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan selaku dosen pada saat ini diberi tugas untuk sebagai narasumber pada pelatihan ini mewakili tim dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya selaku penyelenggara dari pelatihan cara pembenihan ikan yang baik. Ya, pada kesempatan ini materi dokumentasi cara pembenihan ikan yang baik atau dokumentasi CPIB. Sebelum kita menginjak ke materi inti, kita harus tahu terlebih dulu ya Bapak Ibu, bahwa untuk peserta pelatihan ini tentunya berasal dari para pembenih ikan, unit pembenih atau perusahaan pembenihan ikan, hatchery, ya, yang tentunya sudah melaksanakan kegiatan pembenihan, ada yang mungkin baru atau mungkin bahkan dalam jangka waktu yang lama sudah melakukan bisnisnya atau usahanya atau produksinya dalam bidang pembenihan. Akan tetapi kita ketahui bersama pada saat ini isu permasalahan terkait budidaya perikanan itu sudah semakin banyak yang muncul ya, termasuk juga sedikit ada mungkin yang bahkan sudah menghambat proses pemasaran produknya terkait isu-isu keamanan pangan, kemudian isu lingkungan di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu peserta pelatihan, serta adik-adik peserta pelatihan, ada juga isu terkait keamanan pangan selain lingkungan juga isu terkait proses perizinan yang memang susah, sulit ya, berbelit-belit, terhambat, sehingga menghambat proses produksi juga. Ada juga yang mungkin perizinannya juga kurang terkontrol, gitu. Selain itu juga ada isu terkait bahwa induk yang digunakan dalam pembenihan itu kurang berkualitas, gitu ya. Juga kontinuitasnya kadang-kadang terhambat oleh cuaca, ya, penyakit. Nah itu hal-hal tersebut juga yang mendorong KKP dalam hal ini Dijen Perikanan Budidaya mengawal sertifikasi CPIP ini untuk mempersiapkan para pelaku usaha perikanan dalam hal ini bidang pembenihan menghadapi masalah tersebut dan tetap bisa lancar dan sukses dalam melaksanakan pembenihannya tentunya, baik secara kualitas maupun sustainability-nya, keberlanjutannya. Ya, baik, kita melangkah berikutnya adalah definisi dari dokumentasi itu sendiri, yaitu proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Tentunya dalam kegiatan CPIB, proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi tentunya yang terkait dengan kegiatan pembenihan. Jika dokumentasi ini dilaksanakan dapat berfungsi ya, sebagai jaminan konsistensi mutu dan hasil dari usaha pembenihan Bapak Ibu semua atau adik-adik semua. Kemudian menumbuhkan kepercayaan terhadap konsistensi mutu produk, juga menjadi acuan tentunya ya dalam penerapan prosedur teknis dalam usaha pembenihan. Dan yang terakhir tentunya menghindari pengertian ganda atau standar ganda, kemudian tumpang tindih, dan adanya terjadinya konflik dalam usaha pembenihan maupun dengan kegiatan di luar usaha kita. Dokumentasi CPIB tentu bermanfaat bagi unit pembenihan untuk mencapai kesesuaian persyaratan pelanggan, kemudian untuk mencapai training yang tepat, dan juga kemudahan dalam repeatability dan traceability, yaitu untuk pengulangannya, melaksanakan SOP-nya maupun ketelusurannya, catatan-catatan yang tersedia, serta penyampaian bukti yang objektif, kemudian evaluasi efektivitas dan perbaikan berkelanjutan. Nah, kita mulai masuk ya, tadi terkait definisi dan ruang lingkup dari dokumentasi CPIP, sekarang kepada kegiatan langkah-langkah penyusunannya. Namun saya perlu ingatkan kembali kepada peserta pelatihan bahwa
Dalam hal saya nanti menyampaikan materi, jika ada hal yang kurang dipahami atau kurang jelas atau mungkin terputus sinyal ya karena kita dalam kondisi pertemuan Zoom meeting, boleh langsung bertanya Bapak Ibu, kita sambil diskusi tidak masalah. Atau mungkin saya kurang jelas penyampaiannya, boleh langsung mengacungkan jari atau pertanyaan lewat forum chat Zoom ini. Baik, kembali kepada materi inti penyusunan dokumentasi CPIP, kita akan belajar terkait penguasaan bagaimana langkah-langkah penyusunannya, kemudian mampu menyusunnya, dokumen CPIP ini, dan juga menjelaskan ketepatan melakukan penyusunan dokumen CPIP. Langkah-langkah ya dalam penyusunan dokumentasi cara pembenihan ikan yang baik. Ada 5 langkah. Yang pertama, kita pelajari dulu prasyarat dokumentasinya. Kalau sudah kita tahu prasyaratnya, maka kita menyusun alur proses produksi dari usaha pembenihan itu. Menyesuaikan sudah yang dilakukan Bapak Ibu atau adik-adik peserta pelatihan. Dan juga berikutnya menyusun daftar kendali dokumen atau bahasa Inggrisnya metric cross reference. Dan yang keempat yaitu menyusun standar operational procedure SOP atau SPO ya. Standar prosedur operasional itu hanya beda bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja Bapak Ibu penyusunannya, SPO atau SOP. SOP itu bahasa Inggris, SPO bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah menyusun formulir untuk mendukung diterapkannya SPO. Itu ya. Ada 5. Nah, sekarang ini contoh alur proses produksi tentu dalam kegiatan pembenihan Bapak Ibu pasti sudah melakukan ini. Ada persiapan air, wadah, manajemen gitu ya. Manajemen induk, pemijahan, juga manajemen larva benih dan panen dan distribusi. Ini pada prinsipnya tentunya sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Namun ada juga yang mungkin pembenihan sepenggal, tidak mempunyai induk. Boleh dalam hal ini penederan atau memulai start beli dari telur, boleh disesuaikan saja Bapak Ibu. Tentunya di sini juga boleh ditambahkan alur proses produksi yang lebih fokus, ditambahkan juga mungkin ke-6 ya terkait pengelolaan lingkungan. Kemudian yang ke-7 pengelolaan lingkungan bisa, yang nomor 6-nya sosial ekonomi bisa ya. Nanti kita akan belajar praktik juga biar lebih detail. Nah ini berikutnya setelah kita membuat alur proses produksi tentunya kita tahu dulu daftar kendali dokumennya dari alur proses produksi ini misalnya persiapan wadah. Nah ini diletakkan ke nomor 1 ya Bapak Ibu untuk alur prosesnya, yaitu persiapan wadah. Nah berikutnya baru kita buat nama proses maupun ruang lingkup dari persiapan wadah mana yang terkait dari kegiatan itu maupun yang terkait langsung maupun yang memang dilaksanakan dari kegiatan tersebut. Sebagai contoh dalam persiapan wadah tentunya ada sterilisasi kolam maupun bak ya boleh, pencucian dan pemupukan. Ya, kalau pemupukan tentunya kolam tanah ya Bapak Ibu, tidak dicuci yang dalam arti harfiah, ya, biasanya memang di kapur terlebih dahulu. Nah itu disesuaikan silahkan. Dan jangan lupa kita karena tidak mendapatkan standar perikanan yang baik dan benar maka gunakan dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan ya. Nah itu kita muncul ya. Untuk persiapan kolam kita beri kode nomor 01. Nah formulirnya yang mendukung pelaksanaan dokumen nomor 1 tentunya ada tabel untuk persiapan kolam. Dokumen pendukungnya tentu ada atau acuannya boleh dengan SNI maupun buku pedoman CPIP. Nah, ini yang menjadikan dasar bahwa kegiatan yang kita lakukan sudah sesuai dengan pedoman maupun sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar internasional yang lebih detail bila memang pasar yang kita suplai produksinya berasal dari pasar internasional. Dan penanggung jawabnya tentu ditulis ya Bapak Ibu, ada MPM juga dan ada pelaksana tanggung jawabnya. Inilah fungsi salah satunya peran dari MPM yang dalam hal ini pelatihannya sedang Bapak Ibu dan adik-adik sekalian ikuti. Di bagian selanjutnya dibuat ya, ada
Di sini saya kembali ke alur prosesnya, bahwa kita membuat dari alur proses yang nomor 1. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus menyelesaikan sesuatu hal. Oke, saya lanjutkan kembali bahwa alur proses itu dimulai dari yang nomor 1, kita breakdown ke dalam daftar kendali dokumen. Selanjutnya dibuat yang sama juga tahapannya dengan manajemen induk pemijahan diletakkan di bawahnya. Tapi ingat, untuk pemilihan penggal mungkin tidak membutuhkan manajemen induk. Bisa diadaptasikan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Pada prinsipnya dalam dokumentasi CPIP ini kita menulis, mengadministrasikan apa yang kita kerjakan, tulis apa yang kita kerjakan, dan kemudian kita akan melaksanakannya, menerapkannya, mengerjakannya di lokasi itu dengan apa yang kita tulis. Jadi tulis apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita tulis, hanya itu saja. Tidak perlu membuat syarat-syarat kendali dokumen yang lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan dalam pemilihan. Nah, pada prinsipnya untuk pembuatan yang SPO ini atau SOP ya, ini ada strukturnya Bapak Ibu, ada 7. Ya, tujuan, ruang lingkup, acuan, definisi, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur kerja, dan dokumen terkait. Nah, saat nanti kita menyusun, nomor 1-nya ada tujuan. Jadi misalnya persiapan wadah, tujuannya adalah apa? Misalnya tujuannya dalam persiapan wadah adalah mempersiapkan wadah yang suci, hama, kemudian dengan kualitas air yang memenuhi standar SNI sekian-sekian, dituliskan. Silahkan, termasuk ruang lingkupnya. Ini kan ruang lingkup tinggal dipindahkan dari sini. Ya, nanti diketikkan ini di nomor 2. Demikian juga acuan, definisi, tanggung jawab, dan sampai dokumen terkait. Nah, ini ada 7, tapi Bapak Ibu, jika memang kegiatan tersebut bukan kegiatan yang baru atau memang perlu disosialisasikan kepada pekerja di perusahaan, untuk nomor 4 definisi ini tidak perlu dituliskan, boleh. Jadi hanya 6 saja ya, dengan menghilangkan nomor 4. Definisi ini kita tuliskan kalau mungkin ada bahan baku baru yang perlu disampaikan, prosedur baru, teknologi baru yang perlu disosialisasikan, silakan gunakan dengan nomor 4. Jadi total ada 7, tapi kalau tidak menggunakan definisi boleh, asal prosedur kerja yang dilakukan semua memang prosedur kerja umum yang sudah dipahami oleh semua. Jadi hanya 6 saja dari struktur formatnya, dari isi SOP. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya ini ada kolom contoh identitasnya ya. Di awal ada KOP, ada nama perusahaannya. Jangan lupa alamatnya, nomor teleponnya juga bisa dicantumkan. Terus juga ada logo. Dan untuk dokumen SPO di dalamnya memang mengandung untuk memudahkan mengisi nih ya. Ada tujuan, nomor 1, nomor 2, definisi, ruang lingkup. Di sini definisi tidak disebutkan ya, tidak masalah. Kemudian ada acuan dan sebagainya. Penulisannya seperti ini ya, nanti kita akan praktekkan. Bisa digunakan untuk panduan praktek ini. Nah, di sini kita gunakan 5W1H ya Bapak Ibu untuk membuat narasinya. Untuk diketik ke dalam blankonya, pedomannya. Ya, jadi ada di mana, apa, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana di sini. Prosedur kerja ini itu memudahkan kita menuangkan isi prosedur yang dilakukan di lokasi budidaya. Nah, itu kita contoh dan formatnya. Di sini boleh dengan berbagai gaya ya. Ini ada yang cupnya memang memanjang di sini ada yang memang cupnya detail juga. Tapi jangan lupa wajib ada tulisan untuk waktu berlaku efektif maupun tanggal revisinya, serta penanggung jawab dan disahkan, ditandatangan baru bisa diterapkan. Demikian Bapak Ibu ya. Kemudian setelah dari sini ada juga nanti untuk penyampaian pembuatan formulir. Adakah pertanyaan? Ini ada di kolom chat ada pertanyaan baik dari peserta atas nama Denny bertanya untuk struktur matrik daftar kendali dokumen
Saya beli benih pendedaran. Berarti boleh langsung penebaran benih? Oh iya, siap. Untuk saya tegaskan kembali Bapak Ibu peserta pelatihan, adik-adik semua, bahwa daftar kendali dokumen untuk pembenihan sepenggal dari pendedaran boleh langsung dari persiapan wadah kemudian ke penebaran benih. Selama proses panennya itu masih berupa benih ya. Itu karena standar benih kan ada SNI-nya, nanti pakai SNI benih. Standar benih sebar SNI ya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih pertanyaannya Pak Seni ya. Untuk yang lain silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan cukup, saya kembali ke tugas ya. Terkait penyusunan dokumentasinya, kita buat kelompok ya sesuai dengan unit pembenihannya. Misalnya yang untuk komoditas ikan lele berkelompok dengan yang ikan lele, yang nila juga demikian, yang udang juga berkelompok. Kemudian dibagi tugas minimal untuk standar operasional nomor 1 sampai 7 dalam hal ini ya. Nah, ini alur kerjanya. Itu bisa tuntas dikerjakan dibagi habis bersama tim kelompoknya. Begitu ya. Terus jangan lupa gunakan teknologi yang terkini atau update, SNI terkini tentunya, acuan-acuannya ya. Dikumpulkan nanti siang ya Bapak Ibu, ini kan sesi pagi, setelah saya selesai pemaparan ini silahkan itu waktunya digunakan semaksimal mungkin untuk menyusun dokumentasi JPIP. Nah, setelah itu dikumpulkan paling lambat pukul 11.45, nanti pukul 13 kita akan presentasi bersama, sharing ya mana ada yang kurang untuk hasil kerja kita. Terkait tugas ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya, Alhamdulillah. Sudah selesai. Untuk pemaparannya dilanjutkan dengan sesi berikutnya yaitu pengerjaan praktik pembuatan SOP dokumentasi JPIP. Selamat mengerjakan Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali pukul 13 nanti siang untuk presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.